Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Khairunisa sebagai perwakilan dari tim saya akan memaparkan penelitian kami yang berjudul Penerapan Machine Learning dalam Klasifikasi Kejadian Hujan di Kabupaten Tuban tahun 2019 sampai 2024. Bagian pertama adalah pendahuluan. Sebagai wilayah di Indonesia rentan terhadap perubahan iklim yang diperparah dengan adanya fenomena El Nino sehingga berdampak signifikan terhadap kekeringan, kekurangan air bersih, gagal panen, serta kebakaran hutan dan lahan. Tahun 2019, Indonesia pernah mengalami kekeringan ekstrim yang berdampak pada sektor pertanian dan menjadi ancaman serius terhadap kondisi ketahanan pangan lokal. Tuban sebagai salah satu 5 besar daerah dengan produksi panen padi terbaik Jawa Timur merupakan daerah yang rawan mengalami bencana kekeringan. Pertanian di wilayah Tuban sangat bergantung pada curah hujan karena sebagian besar pertaniannya menggunakan sistem pertanian sawah tada hujan yang mana sumber air utamanya berasal dari air hujan. Secara umum, tahapan terjadinya hujan dibagi menjadi 3, yaitu evaporation, condensation, dan precipitation. Beberapa penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang dapat mengaruhi pertumbuhan dan produktivitas padi, terutama pada curah hujan. Berdasarkan proses pembentukan hujan, terbentuknya curah hujan saling berkaitan dengan variabel lain, seperti suhu atau temperatur udara, penyinaran matahari, kecepatan dan arah angin, serta kelembapan udara. Untuk itu, penelitian ini bertujuan melakukan pengklasifikasian hujan dan tidak hujan sebagai penentu ketersediaan air pada pertanian sawah tada hujan di Kabupaten Tuban menggunakan 5 variabel masukan di atas, sehingga dapat berkontribusi pada petani dalam menyiapkan pengelolaan sumber air pertanian. Selanjutnya, metode dan sumber data. Data yang digunakan merupakan data sekunder rentang waktu harian dengan total 1947 amatan yang berkisar dari bulan Januari 2019 hingga April 2024, bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dengan wilayah penelitian di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Variabel yang digunakan meliputi curah hujan, kecepatan angin rata-rata, arah angin terbanyak, kelembapan rata-rata, lama penyinaran matahari, dan temperatur rata-rata. Metode klasifikasi yang digunakan adalah decision tree, naive Bayes, dan support vector machine atau SVM. Pengolahan dilakukan menggunakan software RStudio. Tahapan metode meliputi pengambilan data, data preprocessing, data splitting, klasifikasi data, yang terakhir adalah evaluasi data. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Untuk tahapan pertama, yaitu data preprocessing, dilakukan pengkategorian ulang data curah hujan dari BMKG yang sebelumnya meliputi hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat, dan hujan sangat lebat menjadi 2 kategori, yaitu hujan dan tidak hujan. Kemudian dilakukan penghapusan data meliputi 158 data berkode 8888 atau data tidak terukur dan temperatur 72 missing value. Kemudian dilakukan diskretisasi, yaitu mengubah data kontinu menjadi data diskrit untuk variabel temperatur rata-rata dalam penyinaran matahari. Terakhir, kategori hujan diberi label angka 1, sedangkan tidak hujan diberi label angka 0. Berdasarkan hasil data preprocessing, diperoleh data siap olah sebanyak 1.317 observasi yang terdiri dari kategori tidak hujan sebanyak 718 dan hujan sebanyak 599. Berikut merupakan gambaran bentuk data yang siap diolah dari hasil preprocessing sebelumnya. Untuk tahapan data splitting, dilakukan pembandingan beberapa rasio pembagian data untuk setiap metode dan diperoleh rasio perbandingan data terbaik adalah 85:15 karena memiliki nilai akurasi dan presisi tertinggi. Rasio ini berarti data training sebesar 85% dan data testing sebesar 15% dari keseluruhan data. Selanjutnya, berdasarkan perbandingan performa model decision tree, naive Bayes, dan SVM, diperoleh model terbaik adalah naive Bayes didasarkan pada akurasi dan advance score yang tertinggi. Kemudian dilakukan pengecekan overfitting dan didapatkan bahwa tidak terjadi overfitting pada model terbaik tersebut dilihat dari nilai akurasi data training yang lebih kecil dibandingkan data testing. Artinya model ini dapat mengklasifikasikan data baru dengan baik. Pemilihan model terbaik naive Bayes ini sesuai dengan penelitian serupa terkait klasifikasi hujan oleh Li Wei and Meles tahun 2021 dan Ali dan kawan-kawan pada tahun 2021. Dari model terbaik tersebut diperoleh confusion matrix sebagai berikut dengan 65 dari 49 data kategori hujan diprediksi benar, sedangkan 24 data diprediksi tidak hujan atau nilai sensitivity sebesar 73,03%. 88 dari 107 data kategori tidak hujan diprediksi benar, sedangkan 19 data diprediksi hujan atau nilai specificity sebesar 82,24%. Dari seluruh data testingnya dievaluasi, 78,06% prediksi yang dibuat oleh model ada benar, sedangkan 21,94% lainnya salah. Kesimpulan yang didapat, naive Bayes menjadi model terbaik berdasarkan nilai akurasi dan advance score yang teratas, sehingga mampu mengklasifikasikan hujan secara akurat di Kabupaten Tuban dengan nilai akurasi sebesar 78,06%. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan pengujian ulang dengan metode lain atau menggabungkan beberapa metode klasifikasi. Selain itu, dapat dilakukan juga penambahan jumlah amatan sehingga dapat meningkatkan akurasi. Sekian pemaparan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.